Balik lagi dengan gue Vira di dalam podcast yang berisikan mengenai layanan informasi seputar kekerasan yang berada di lingkungan sekitar atau biasa disebut violence. Nah, dalam episode kali ini tentunya gue gak akan sendiri nih. Gue bakal ditemenin sama rekan gue yang mungkin kalian juga udah gak asing dengar suaranya karena dia sempat ngisi di beberapa podcast sebelumnya. Kita langsung undang aja ya. Halo Kak Feby. Hai Kak Vira. Nah, kira-kira pada podcast kali ini kita bakal ngebahas apa sih? Apa sih isu yang bakal dibahas pada kali ini? Oke, kita langsung aja kali ya Kak Feby. Jadi pada podcast kali ini kita akan ngebawain perihal kekerasan dalam instansi nih Kak Feby. Oke, berdasarkan dari riset yang sudah kita baca-baca nih, kekerasan dalam instansi itu merupakan kekerasan yang terjadi dalam instansi atau kampus, di mana kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan atau mahasiswa di kampus. Jadi gimana nih Kak Feby kelanjutannya? Wah, Kak Vira, ternyata banyak banget ya perempuan-perempuan di kampus ini yang mengalami kekerasan. Nah Kak Vira, selain itu banyak para korban yang memutuskan untuk tidak melaporkan dikarenakan diancam ya Kak Vira. Bener banget nih Kak Feby. Kita langsung aja sama contoh kasus kekerasan dalam instansi ini ya Kak Feby ya. Oke, di sini ada dosen UNESA yang diduga melakukan pelecehan seksual pada mahasiswi pada saat bimbingan skripsi. Gimana nih tanggapan dari Kak Feby? Wah, ini parah banget sih Kak Vira. Sekelas dosen yang berpendidikan malah melecehkan mahasiswinya yang lagi berkepentingan untuk skripsi Kak Vira. Parah banget gak sih Kak Feby? Langsung lanjut ya, kita lanjut lagi ya. Kekerasan seksual ini juga terjadi pada mahasiswa tersebut saat melakukan bimbingan skripsi di salah satu ruangan pada tahun 2020 nih Kak Feby. Wah, berarti masih lumayan baru ya berita ini. Benar, 2 tahun yang lalu ya Kak Vira? Iya, masih 2 tahun yang lalu. Jadi masih anget-anget lah ya gitu. Oke, kita langsung lagi. Jadi kita lanjut lagi nih. Jadi berawal dari dosen yang melakukan catcalling, yaitu mengucapkan kamu cantik, kemudian dosen tersebut nekat untuk mencoba mencium mahasiswi tersebut. Pada kejadian ini korban tentunya merasa trauma nih Kak Feby. Ya iyalah Kak Vira, perempuan mana yang gak merasa trauma dari catcalling aja nih ya Kak Vira. Kita tuh udah merasa risih, merasa apa sih yang salah dari diri kita. Ini lanjut mau dicium ya gimana gak trauma dong Kak Vira. Kita sebagai perempuan pasti trauma dong Kak Vira. Pastinya dong Kak Feby. Maksudnya apalagi kayak kita nggak tahu salah kita apa, tapi kayak tiba-tiba di catcalling kan kayak kita jadi risih gak sih Kak Feby? Kita jadi takut sendiri. Bener banget. Nah, aku mau tanya nih Kak Feby, kira-kira dari contoh kekerasan dalam instansi ini Kak Feby pernah gak sih kira-kira di catcalling juga nih? Wah, kalau masalah catcalling kayak gini aku pernah Kak Vira mengalaminya. Dari yang pertama, benar aku pernah juga kamu cantik, cewek, semok-semok gitu Kak Vira. Pokoknya badan aku di body shaming lah Kak Vira kayak gitu. Bikin takut gak sih Kak Feby itu? Parah Kak Vira, bikin takut banget sama laki-laki ya. Walaupun kita gak bisa menyamakan ya Kak Vira ya. Bener Cuma kan banget. Laki-laki di jalan tuh ada aja ya Kak Vira lagi berkumpul-kumpul gitu loh. Lagi pada ngerokok atau apapun tuh ada aja jahilnya gitu Kak Vira. Iya, kita jadi takut kemana-mana sendiri gak sih Kak Feby? Bener banget, aku jadi takut kemana-mana sendiri. Bahkan sampai sekarang aku tuh lebih baik ya untuk ditemanin, kayak ditemanin sama orang tua ataupun sama adik Kak Vira kemana-mana. Saking aku traumanya, takutnya lagi aku malah ngalamin seperti itu. Gak mau sama pacar aja gitu Kak Feby? Kalau sama pacar kayaknya nanti aja ya Kak Vira. Harus nyari dulu ya Kak Feby. Iya bener. Oke, kita langsung kepada penanganan aja gimana nih Kak Feby? Boleh banget ya, kita langsung aja karena dari trauma ini kita harus melakukan penanganan. Apa aja sih kira-kira penanganan ini Kak Vira? Oke, kita langsung lanjut kepada penanganan ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama ada yang bisa kita lakuin atau kita biar bisa mencegah dari hal kekerasan dalam instansi ini, yaitu melakukan pendampingan secara intens kepada korban. Yang kedua, memulihkan trauma yang ada pada korban. Dan yang ketiga, ada memberikan pelayanan konseling kepada korban. Nah, boleh nih Kak Feby dilanjutin lagi nih. Kira-kira apa sih yang bisa mencegah atau mereduksi gitu ya dari perilaku pelecehan seksual dalam instansi ini? Nah, selanjutnya yaitu ada melakukan beberapa hal seperti menjadi motivator untuk si korban. Selanjutnya memberikan dukungan kepada korban secara intens. Dan yang terakhir memberikan pembekalan diri dengan pendidikan seksual.
Nah, mungkin Kak Vira, itu adalah penanganan-penanganan yang bisa dilakukan nih Kak Vira. Oke, jadi sebenarnya terlebih dari hal-hal penanganan yang sudah kita sebutkan ya teman-teman, kita nggak tahu nih di luar sana mungkin banyak cowok-cowok yang catcalling kita gitu. Kita juga bisa mengantisipasinya dengan mungkin kita berpakaian yang lebih tertutup atau Yaps, kita benar. mungkin nggak acuhin apapun yang menjadi apa ya catcallingan mereka lah istilahnya gitu, seperti itu. Nah, menurut Kak Feby ada lagi nggak nih penanganan-penanganan yang menurut Kak Feby itu efektif gitu untuk menghindari atau mencegah hal-hal catcalling ini? Oke Kak Vira, mungkin kalau dalam penanganan-penanganan itu sudah tersampaikan dengan jelas ya dengan Kak Vira gitu. Oke. Nah, mungkin dari aku sih buat kalian para perempuan atau para korban-korban atau kalian yang pernah merasakan hal seperti ini, aku mau menyarankan ya kalau kalian mendapatkan hal yang seperti ini, kalian bisa melaporkan gitu. Entah mungkin bisa bercerita dengan teman kalian atau mungkin ke orang tua kalian atau bisa langsung ke pihak yang berwajib ya teman-teman. Karena hal yang seperti ini nih nggak bisa didiemin gitu loh teman-teman. Bener banget. Jadi pada intinya kalian harus bisa berani untuk membela diri kalian sendiri untuk hal kebenaran seperti itu kurang lebih. Bener gak sih Kak Feby? Bener banget, kita harus lebih berani lagi sebagai perempuan. Oke. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau disampaikan Kak Feby di dalam podcast kita ini? Mungkin kalau dari aku cukup sih Kak Vira. Oke, berarti cukup ya. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini aja nih teman-teman. Jadi buat next episode-nya bakal aku spill di trailer nanti. Oke, mungkin podcast kita udah sampai di ujung acara nih. Aku berterima kasih banget sama teman-teman yang udah mau ngedenger podcast kami ya, Kak Yaps, Feby. bener banget. Nanti kita berjumpa di setiap hari Selasa mungkin ya, di minggu depan. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman. And see you next podcast. Goodbye. Bye.